Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi apa yang saya refleksikan menyangkut perumpamaan tentang penabur. Benih ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak belukar, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudariku, sebenarnya apa yang Yesus ceritakan dalam perumpamaan ini menyinggung karakter-karakter orang, menyinggung jenis-jenis orang, menyinggung para pendengar sabda. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Saya maknai sebagai tipe orang yang terjebak dalam ritualisme semata. Sabda Tuhan yang dia dengar memang terasa menyenangkan. Perayaan Ekaristi, doa bersama memang terasa menyejukkan di dalam hatinya, tetapi tidak bertahan cukup lama. Karena bagi dia, kegiatan itulah yang membahagiakan. Orang yang terjebak dalam praktek-praktek ritual, tapi tidak menarik apa spiritualitas dari apa yang sedang dia dengarkan, apa yang sedang dia rayakan. Dan itu kelihatan dari orang-orang yang menangis-nangis ketika memuji Tuhan, ketika sembahyang. Tetapi tidak jarang seusai itu, dia membuat orang lain menangis. Terlihat juga dari orang yang memuji-muji Tuhan, tetapi seusai dari kegiatan itu, tak jarang dia mengumpat orang. Ini, benih itu tidak mengakar. Karena apa? Ritualisme semata. Tidak sedikit orang yang mencintai Ekaristi, tetapi hidupnya tidak ekaristis. Yang suka menyambut komuni, tetapi antipati dengan komunio. Suka dengan komuni kudus, tetapi tidak mau membangun komunitas, tidak mau membangun komunio, kebersamaan. Itu banyak yang seperti itu. Suka dengan Ekaristi, tetapi pengorbanannya kecil. Suka dengan Ekaristi, tetapi ketika diajak untuk berbagi, menjadi sangat pelit. Ini, saya memaknai tipe yang pertama yang jatuh di pinggir jalan itu. Yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu. Ini tipe orang yang mendengarkan, tetapi untuk menganalisa, untuk dianalisa, bukan untuk diresapkan. Ini orang yang tak memiliki kerendahan hati, sehingga akar dari benih itu sulit untuk bertumbuh dia. Orang yang mendengarkan, tetapi untuk mengkritisi, bukan untuk meresapkan. Ini tipe-tipe orang yang masuk ke gereja, mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, tetapi sudah dengan membawa pikiran sendiri, sudah membawa sistem berpikirnya sendiri. Sehingga yang dia dengar, dia kontra. Yang dia dengar, dia pertentangkan dengan apa yang dia pikirkan. Misalnya, ada yang mengatakan mari mengampuni. Dia langsung dalam batinnya mengatakan atau dalam pikirannya berkata, enak kamu ngomong mengampuni, coba kamu yang ngerasain. Emangnya mudah, kalau ngomong sih enak, tapi coba lakukan. Nah, ya hal-hal yang seperti itu. Ya, mendengarkan sesuatu bukan untuk diresapkan, tapi untuk dikritisi. Yang seperti ini juga membuat akar dari benih itu menjadi sulit, sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Mungkin bertumbuh, tapi tak ada buahnya. Bertumbuh hanya sebagai, atau bertahan hanya sebagai bahan analisa, bahan untuk dikritisi, tetapi bukan sebagai sesuatu yang diharapkan untuk menghasilkan buah. Dan tipe yang ketiga, yaitu benih yang jatuh di semak belukar. Ini tipe orang yang fokusnya pada persoalan dan bukan pada keyakinan akan potensi yang bisa hidup, yang bisa mengembangkan. Saya menganalogikannya seperti ini. Pohon itu bisa menghancurkan gedung. Pohon-pohon di pinggir jalan, lihat, dia bisa menghancurkan aspal yang tebal, bisa menghancurkan trotoar yang terbuat dari beton. Ini mau mengatakan apa? Ada selalu ada harapan, selalu ada kemungkinan dari sesuatu yang kecil itu. Asal yang kecil itu dirawat, dijaga pertumbuhannya, benih yang tumbuh itu bisa menghancurkan apa yang menghalangi pertumbuhannya ketika memang pertumbuhan itu diperhatikan. Ini tidak mungkin terjadi ketika orang berfokus pada persoalannya dan dia mengabaikan potensi positif yang ada dalam dirinya.
Orang yang berfokus pada persoalan, dia akan mengkerdilkan potensi itu. Dan orang yang berfokus pada persoalan seringkali tidak mengembangkan apapun. Orang yang berfokus pada persoalan seringkali lebih banyak jalan di tempat daripada mengupayakan perubahan, daripada menciptakan sebuah inovasi dan kreativitas. Karena itu fokuslah pada benihnya, rawat benih itu, maka dia akan dengan sendirinya nanti menyingkirkan semak-semak itu. Dia akan hidup melampaui semak-semak. Dia akan hidup bahkan mematikan apa yang ada di bawahnya. Ini. Tapi kalau kita fokus pada semaknya dan mengabaikan benihnya, maka benih itu bisa kerdil bahkan membusuk dan mati. Selanjutnya, benih yang jatuh di tanah yang baik. Mau menceritakan menyangkut lahan atau tipe orang yang tidak fokus pada persoalan, orang yang memiliki kerendahan hati, tidak mempertentangkan apa yang dia dengar dengan apa yang dia pikirkan, dan orang yang tidak terjebak dalam ritualisme saja, tetapi orang yang mencintai sabda, melakukannya, orang yang memiliki kerendahan hati dan membiarkan sabda itu mengakar dalam dirinya, bahkan mungkin menggoncang apa yang selama ini dia yakini. Dan orang yang tidak berfokus pada problem-problem kehidupan, tetapi mendasarkan pada keyakinannya akan potensi positif yang bisa melampaui persoalan. Kalau itu diperhatikan dan dikembangkan. Itu beberapa hal yang saya pikirkan menyangkut perumpamaan Yesus mengenai penabur. Semoga saudara-saudari kita bisa merefleksikan diri kita sendiri, kita ada pada tipe yang mana. Dengan demikian kita bisa mengupayakan pembaruan hidup demi menciptakan lahan baik. Kalau lahan hidup kita bagus, maka sabda Allah juga semakin subur dan semakin menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.